Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi masuk ke elemen kedua di dalam literasi manusia, yaitu physically, setelah yang elemen pertama yang lalu adalah tentang socially. Sekarang kita bahas elemen literasi manusia terkait physically ya, terkait dengan fisik. Oke, terus di physically ini itu apa saja ya yang terkait dengan literasi manusia. Jadi kalau kita lihat di sini elemen physically ya di dalam literasi manusia berkaitan dengan kemampuan seseorang tentunya. Di antaranya adalah menjaga kesehatan tubuh. Ya, tidak dipungkiri kesehatan tubuh itu penting, apalagi terkait dengan fisik. Ya, entah nanti dengan menjalani gaya hidup sehat gitu ya, berolahraga, aktivitas-aktivitas fisik yang lain yang tentunya nanti membuat tubuh kita atau sebagai manusia menjadi lebih sehat gitu ya. Sehingga nantinya bisa kita pahami apa itu hubungan antara nanti kesehatan, lalu kaitannya dengan lingkungan, lalu kaitannya dengan kesejahteraan gitu ya. Jadi apa poin pentingnya? Karena nantinya ini terkait dengan fisik akan berkaitan dengan kualitas hidup dan juga produktivitas dari manusia ya. Lalu dari pengertian physical literacy itu apa sih sebetulnya? Ya, kita balik lagi. Jadi kemampuan seseorang di dalam fisik ini apa saja? Tentunya adalah memahami pentingnya kesehatan tubuh. Jadi sebagai manusia kita perlu istilahnya memahami ya diri kita sendiri terkait dengan tubuh kita. Ya, pentingnya apa kesehatan untuk tubuh kita? Agar tubuh kita menjadi sehat kan tentunya perlu menjaga kondisi fisik ya. Jadi menjaga kondisi fisik seperti apa, terus diantaranya menjalani gaya hidup sehat gitu ya, agar nanti kita secara fisik lebih fit lagi dan nantinya membuat keputusan yang baik terkait kesehatan. Jadi hal-hal baik ini tentunya nanti bisa menjadi kunci ya, poin-poin kunci. Tentunya nanti ini menjadi membantu seseorang hidup lebih sehat dan juga lebih seimbang. Ya, ini kemampuan-kemampuan yang perlu kita pahami sebagai apa? Membaca diri kita sendiri, ya, literasi secara fisik ya kepada diri kita. Jadi memahami pentingnya kesehatan itu seperti apa, menjaga kondisi fisik, bagaimana aktivitas yang perlu kita kerjakan gitu ya. Dan juga menjalani gaya hidup sehat dan lain-lain. Nah, ini dari sisi pengertiannya. Lalu kita perlu juga pahami ya tentang critical thinkingnya, ya, berpikir kritis seperti apa terkait dengan well-being gitu ya, terkait dengan kesejahteraan. Nah, yang critical thinking ini diantaranya adalah kemampuan berpikir kritis tentang kondisi kesehatan dan kesejahteraan diri. Ya, karena apa? Ini menjadi poin-poin penting juga nih. Karena kita sebagai manusia tentu perlu memahami juga agar nanti menjadi fisik kita sehat, berarti kita perlu memahami pentingnya istirahat yang cukup. Ya, apalagi kita pahami bersama sebagai mahasiswa itu tugasnya banyak banget ya. Tugas menumpuk, kegiatan yang lain juga banyak. Terus apa? Ngerjain PR, ngerjain tugas, ngerjain project sampai begadang gitu ya. Sampai terkadang mungkin tidak tidur dulu, saya juga sering ngalamin seperti itu. Dan ternyata itu kurang baik. Ya, jadi kita perlu memahami sebagai apa untuk literasi diri kita sendiri terkait dengan fisik, perlu memahami pentingnya istirahat yang cukup ya. Kalau kita lihat dari apa sisi medis ya, biasanya jam-jam krusial itu yang benar-benar wajib untuk istirahat itu jam 11 malam ya, jam 11 malam sampai jam
1 atau sampai jam 2 malam, itu kalau bisa kita benar-benar mengistirahatkan tubuh kita, walaupun kegiatan fisiknya lagi banyak ya, PR lagi numpuk, tugas lagi banyak, project lagi bertumpukan gitu ya. Tapi lebih baik di jam-jam krusial itu ya 11 malam sampai jam 2 malam lah, biar lebih cukup. Itu kalau bisa kita mengistirahatkan tubuh kita, karena di jam-jam itu secara medis itu adalah jam krusial ketika tubuh kita sejenis kayak memperbaiki diri ya, meregenerasi sel-sel yang rusak itu di jam-jam itu. Jadi kalau misalkan di jam-jam itu 11 malam sampai jam 2 kita gara-gara banyak tugas, banyak kegiatan dan tidak mengistirahatkan tubuh kita, itu biasanya ketika kita sampai pagi, kemudian pagi kita tidur sampai sore pun, itu biasanya kita akan masih merasa capek dan lelah, betul ya? Mungkin pernah merasakan. Jadi di jam krusial itu walaupun kita ganti tidur beberapa lamanya jam, biasanya tidak tergantikan jam krusial itu. Jadi perlu memahami pentingnya istirahat yang cukup, karena kalau istirahatnya kurang tentunya juga kita ngerasa lemas gitu ya. Kalau lemas belajar jadi ngantuk gitu ya. Itu berpikir kritis yang pertama. Terus tentunya yang kedua adalah memilih makanan yang sehat ya. Ya, kalau kita berbicara makanan sehat berarti kan ada beberapa makanan yang kurang sehat ya. Di antaranya yang sering disebutkan adalah terkait dengan junk food dan lain-lain. Jadi kalau memilih makanan yang sehat tentunya kita berpedoman pada 4 sehat 5 sempurna. Ya tidak harus sempurna banget, setidaknya itu kita bisa memahami ya mana makanan yang mengandung vitamin gitu ya, vitamin, mineral, zat besi, kemudian protein, karbohidrat. Jadi kita perlu memilah-milah, jangan sampai nanti kita menumpuk makanan-makanan yang full semuanya karbo, misalkan makan mie goreng sama nasi gitu ya, itu kan semuanya full karbo. Jadi perlu kita seimbangkan. Katakanlah misalkan makan mie instan gitu ya, atau mie goreng pun kita perlu seimbangkan, ada ditambahkan sayur lah gitu ya, ada sesimnya, ada ditambah sayuran lain, ditambah dengan telur misalnya. Terus juga mulai diatur. Jadi makanan yang sehat juga kita perlu mengatur, misalkan sejenis makanan seperti mie instan ya kita atur, jangan tiap hari mie juga gitu ya, kurang baik sebetulnya. Lalu terkait makanan instan juga kita perlu membatasi diri ya, termasuk gula juga kita perlu membatasi. Kalau saya sendiri biasanya gula saya membatasi, misalkan kalau nggak salah ada batasan maksimal jumlah gram gula ya per hari yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Saya agak lupa nominalnya, nanti silakan dicek lagi. Kurang lebih sekitar 3 sendok kalau nggak salah per hari, 3 atau 4 sendok per hari. Jadi misalkan yang satu kali minum teh manis misalnya nih, pagi hari minum teh manis menggunakan 2 sendok gula misalnya, kemudian malamnya minum teh manis lagi atau kopi gitu ya, itu dengan 2 sendok gula, berarti kan sudah maksimal tuh. Jadi kalau sudah 2 gelas ya kalau bisa cukup dulu untuk hari itu, karena di tubuh manusia ada keterbatasan dalam mengolah gula gitu ya, gula pasir biasanya, karena biasanya juga nanti ditambah dengan gula-gula dari yang lain ya, dari makanan lain, dari buah-buahan juga. Jadi perlu membatasi diri agar kita lebih sehat gitu ya secara tubuh. Jadi kita perlu memilih makanan-makanan tersebut dan juga membatasi. Kalau yang tadi terkait dengan minuman manis, saya sendiri membatasi biasanya per hari ya maksimal 2 gelas ya. Kalau pagi sudah, malam sudah ya nanti udah. Atau misalkan pagi sudah nih, terus siang juga sudah, ada yang kita lagi bertamu disuguhi minuman manis siang-siang ya, nanti malam harinya secara sadar saya juga membatasi, oh ya saya tadi siang sudah minum yang kedua nih, jadi malamnya saya nggak minum ya. Jadi membatasi konsumsi dari diri kita sendiri.
Ya, lalu menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Ya, ini termasuk yang tadi juga ya, konsumsi gula berlebih juga itu merusak kesehatan ya. Walaupun gula itu memang memang enak dan manis, tapi kita perlu membatasi karena kita sadari banyak kasus-kasus, apalagi sekarang ya. Kalau dulu-dulu kasus-kasus yang gula, diabetes itu biasanya orang dengan usia yang sudah di atas. Tapi sekarang sudah mulai anak-anak muda mulai ada yang kena ya. Karena apa namanya, minuman-minuman instan seperti yang ada minuman apa namanya teh instan gitu ya, lalu ada minuman yang apa rasa-rasa jeruk dan lain-lain yang sudah kemasan, itu tentunya kalau kita lihat komposisinya biasanya tidak hanya pemanisnya juga pemanis buatan, tetapi juga ada bahan-bahan pengawet yang lain ya. Jadi tentunya kalaupun iya kalian suka meminum minuman ringan yang ada di pasaran ya, itu juga jangan terlalu sering ya. Lebih lebih sehat memang minum minum putih sih gitu ya. Jadi kalaupun iya pak saya suka, tapi ya dibatasi, jangan sampai tiap hari meminum minuman yang instan. Lalu yang berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara belajar, bekerja, dan juga istirahat ya. Jadi kita pahami ini, kita konteksnya lagi kuliah ya. Tentunya di samping belajar di kelas, di samping ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ngerjain tugas, ngerjain project, ditambah mungkin ada yang kerja sampingan gitu ya. Itu pasti akan nguras tenaga dan apa namanya, menguras fisik juga. Tetapi jangan lupa bahwa mengistirahatkan tubuh itu penting ya, dimana tujuannya tentunya adalah menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita agar tetap baik gitu. Lalu selanjutnya adalah terkait healthy lifestyle ya, atau gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu seperti apa ya? Tentunya adalah kebiasaan yang mendukung kesehatan tubuh ya. Jadi apa kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dari saat ini ya, jangan menunggu nanti, tapi kalau bisa mulai saat ini kita juga mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat tubuh kita lebih fit gitu ya. Contohnya ya yang pertama dari makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Ya kalaupun Pak sekarang dalam kondisi sulit ya, minimal mengurangi makanan-makanan yang junk food seperti itu ya. Makan makanan sayur juga itu baik ya, untuk vitamin untuk dan lain-lainnya itu. Lalu olahraga secara teratur. Jadi olahraga juga mulai dari sejak saat ini ya. Jadi sejak kuliah sudah menerapkan olahraga secara teratur. Olahraganya tidak perlu yang apa namanya yang canggih-canggih seperti yang di gym gitu ya. Olahraga ringan saja, seperti yang paling mudah, olahraga yang paling murah adalah jalan kaki mungkin ya, jalan kaki, lari-lari. Jadi misalkan kalian datang di suatu spot yang bisa ada trek jalannya gitu ya, ke sana misalkan menggunakan sepeda lalu jalan kaki. Kalau kebiasaan seperti itu dibangun sejak saat ini tuh menjadi kebiasaan ya, sebagai lifestyle kita ya. Terkadang saya juga ke ini ya, ke area Menara, ke area apa namanya yang danau itu untuk jalan kaki ya. Tidak perlu kalau lari misalkan lari terlalu capek, jalan kaki nggak masalah, yang penting ada namanya olahraga kardio ya, untuk memicu agar jantung kita juga sehat ya. Jadi mulai dari saat ini jangan sampai menunggu nanti setelah sakit baru merasakan bahwa sehat itu penting gitu ya. Jadi terapkan dari saat ini ya, olahraga dari yang paling ringan apapun itu. Lalu tidur yang cukup, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi walaupun tugasnya numpuk, proyeknya banyak, perhatikan untuk jam-jam istirahatnya juga biar cukup agar tubuh kita juga menjadi fit ya. Lalu menjaga kebersihan diri ya, jangan lupa yang paling penting adalah mandi gitu ya, setidaknya pagi dan sore gitulah, untuk menjaga kebersihan diri.
Berikutnya menghindari rokok dan alkohol. Nah, ini mungkin untuk yang bagi para perokok mungkin berat. Tapi misalkan yang belum ya jangan sampai nanti merokok ya. Jadi hindari rokok dan alkohol, tentunya ini untuk menghargai tubuh kita agar lebih sehat sebagai healthy lifestyle kita. Ya, jadi sebetulnya apa ya, pro dan kontra kalau membahas tentang rokok ya, apalagi yang sudah apa namanya sudah sering kan biasanya sulit untuk melepas kebiasaan rokok. Tapi saya dulu ada teman kuliah waktu S2 itu cukup apa namanya rutin untuk ngerokok, dia sampai ya sebungkus mungkin lebih lah ya sehari itu, terus pengen menghilangkan. Nah dulu caranya tuh dia cerita sama saya, jadi saya dulu untuk menghilangkan kecanduan merokok dengan cara mengganti dengan rokok elektrik. Jadi ada rokok biasa ditambah elektrik gitu ya, jadi bergantian. Kemudian full cuman rokok elektrik aja untuk kecanduan menghisap rokoknya. Jadi setelah diganti ke elektrik, kemudian ganti dipadukan dengan makan permen ya katanya ya. Jadi nge-vape sambil permen bergantian. Akhirnya lama-lama sudah mulai kebiasaan, cuman permen saja sudah cukup menghilangkan efek kecanduannya. Dan sampai sekarang infonya sudah nggak ngerokok lagi. Ya, itu tahapan ketika mau melepas dari kecanduan rokok. Terus dari sisi kesehatan pun sebetulnya juga banyak kasus-kasus ya, termasuk ada adalah ya adiknya bapak saya sendiri juga bukan adik, kakak kayaknya juga ada sakit terkait dengan rokok ya. Jadi sebetulnya memang kurang baik, tapi kalian juga sebagai mahasiswa perlu ini ya, yang sudah kecanduan perlu memikirkan matang-matang untuk kedepannya. Oke ya, jadi hindari rokok dan juga alkohol, karena tentunya dengan lifestyle yang baik mencegah berbagai penyakit ya. Walaupun kita juga belum tahu namanya sakit, namanya apapun itu, masa depan masih goib ya. Tapi dengan lifestyle yang sehat, gaya hidup yang sehat, tentunya kita bisa menghargai tubuh kita agar secara fisik lebih baik lagi gitu ya. Lalu pentingnya aktivitas fisik ya, manfaatnya pasti sangat banyak ya. Di antaranya meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi jangan sampai nanti pagi-pagi tiduran terus gitu ya. Oh, siang ada jam kuliah baru berangkat. Tapi mulai difikirkan bahwa aktivitas fisik itu baik, biar nanti tubuh kita lebih bugar gitu ya. Minimal jalan kaki gitu ya, atau lari-lari, olahraga yang paling ringan lah ya. Misal ada waktu, wah sambil belajar ada berenang, itu juga silakan. Itu lalu manfaat yang lain ya, menjaga berat badan ideal ya. Dengan olahraga yang teratur itu tentunya berat badan bakal lebih ini ya, lebih oke ya. Karena kalau nggak salah ada perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan agar nanti didapatkan ideal. Saya lupa formulanya, nanti silakan dicek rumus perhitungan berat badan ideal terhadap tinggi badan, itu ada ya. Jadi kalau Pak saya malah terlalu kurus ya, berarti tadi dengan memakan makanan yang bergizi biar nanti mendapatkan badan yang ideal. Itu lalu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh tentunya agar kita lebih fit, jadinya tidak mudah terserang penyakit ya. Biasanya tuh daya tahan tubuh kan terkait dengan ini ya, kondisi fisik ketika datang musim-musim tertentu, pergantian musim biasanya ya, dari kemarau ke hujan ke kemarau. Biasanya kan ada, kalau nggak sakitnya flu ya batuk ya. Dan nanti ketika sekeliling kita ada yang sudah mulai sedikit kayak gitu, badan kita biasanya ada ya, mau nggak mau kita akan terpapar dengan lingkungan yang tadi pada batuk dan pilek ya. Nah itu nanti mainnya daya tahan tubuh nih. Kalau daya tahan tubuh kita baik ya, nanti tidak
tertular. Kalaupun tertular biasanya nggak lama ya, langsung cepat sembuh. Tapi kalau daya tahan tubuh kita kurang baik ya nanti malah ketularan jadi sakit. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan kondisi fisik yang baik, tentunya daya tahan tubuh kita juga baik. Lalu mengurangi stres ya. Jadi manfaat aktivitas fisik ini, karena kalian kuliah banyak tugas, pasti stres tuh biasanya ya. Waduh, tugasnya udah numpuk nih, deadline nih, besok harus dikumpulkan, belum diselesaikan, akhirnya lembur gitu ya. Jadi yang kebiasaan seperti itu pun jadi memicu yang lain ya, jadi jam tidurnya jadi nggak teratur, jadi malah istirahatnya kurang, aktivitas fisiknya juga jadi kurang kan, jadi repot. Jadi dengan aktivitas fisik ini setidaknya akan mengurangi stres kita sambil lihat pemandangan gitu ya. Terkadang saya juga ke daerah atas tuh, ke daerah Baturaden ya, hari Minggu ke atas, naik yang misalkan motoran ke atas dulu, diparkirkan, lalu jalan kaki gitu ya, jalan kaki di sepanjang jalan Baturadennya, jalan raya, sambil lihat kanan kiri kan, sambil lihat pemandangan, itu juga mengurangi stres. Nah itu juga upaya kita dalam aktivitas fisik. Berikutnya adalah meningkatkan kesehatan jantung ya, dengan kita sering jalan kaki, lari-lari gitu ya, aktivitas-aktivitas kecil seperti itu tentunya meningkatkan kesehatan jantung, karena kita lagi melatih olahraga-olahraga kecil kardio ya, agar nanti jantung kita lebih sehat. Nah ini contoh aktivitas fisiknya, ada olahraga ya, jalan kaki, bersepeda, aktivitas olahraga ringan ya, itu contoh-contoh aktivitas fisik yang bisa kita upayakan. Lalu hubungan kesehatan dan juga lingkungan. Ya tentunya lingkungan juga ada pengaruhnya tentunya bagi kesehatan kita, kesehatan manusia. Dimana kalau lingkungan yang sehat ya ciri-cirinya adalah udaranya bersih. Ya alhamdulillah ini syukur kita di Purwokerto, kota kecil yang dalam artian udaranya bersih ya, masih fresh. Jadi untuk untuk hidup itu enak ya, slow living katanya. Nah ini udaranya bersih, sehingga dengan lingkungan kota ataupun desa yang bersih itu juga tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan, setuju ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan suatu kota atau suatu negara yang asapnya banyak, polusinya banyak gitu ya, atau mungkin di daerah-daerah sekitar lingkungan industri yang ada mengeluarkan asap yang membuat bau yang tidak sedap, itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi lingkungan juga akan berpengaruh, karena ketika lingkungannya itu banyak asapnya gitu ya, bau, ya tentu kita juga sehari-hari di dalam rumah bakal malah tambah stres tuh, bener ya. Waduh, baunya nggak enak nih, menyengat nih, gara-gara ada pabrik ini, pabrik itu gitu ya. Itu. Lalu ciri yang lain adalah air yang bersih. Ya di lingkungan kita di sini juga airnya, kalau kita lihat di aliran-aliran sungai masih terlihat jernih ya. Beberapa ada yang butek, tapi butek lumpur. Tapi kalau kita lihat beberapa sungai lain, dia masih kelihatan agak bening. Itu masih lebih baik daripada beberapa kota yang lain yang sudah ada sungai sampai menghitam gitu. Itu juga berpengaruh ya. Jadi lingkungan air yang sudah tercemar ya nanti bisa mempengaruhi kondisi kesehatan di lingkungan sekitar juga ya, karena namanya air nanti bisa meresap dan bisa mencemari sumur-sumur yang nanti dikonsumsi dan lain-lain gitu ya. Jadi ini namanya udara yang bersih, air yang bersih itu memang sangat berpengaruh sih terhadap kesehatan juga. Lalu lingkungan yang bersih dan higienis. Jadi bersih dan higienis ini kaitannya dengan pengelolaan sampah yang baik. Ya kita bersyukur di sini di Purwokerto pengelolaan sampahnya sudah dibilang baik ya. Jadi peringkatnya itu sudah sangat oke sekali ini di Indonesia tentunya. Ada beberapa tempat lain ya, kabupaten lain yang kalau kita lihat pengelolaan sampahnya masih kurang baik, dan itu
jujur ketika saya pernah lewat di suatu daerah pun lewat di jalan raya kanan kirinya banyak sampah menumpuk dan itu bau, dan itu saya nggak kebayang yang tinggal di sekitar situ bagaimana gitu ya, karena tinggal di suatu lokasi yang sampahnya numpuk, bau dan tidak dikelola itu saya kira juga tidak sehat ya. Jadi lingkungan yang sehat membantu juga menjaga kesehatan masyarakat. Jadi ini menjadi isu juga nih, bagaimana kaitan antara kesehatan dengan lingkungan. Jadi kita nanti sebagai akademisi melihat ada masalah di suatu lokasi, bagaimana cara kita memberikan solusi ya, critical thinkingnya seperti apa. Oke, sekarang critical thinking tentang lingkungan nih. Kita seperti apa berpikir kritis jika terjadi lingkungan-lingkungan yang seperti tadi. Ya, diantaranya kita perlu mampu nih memahami dampak lingkungan terhadap kesehatan, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Jadi lingkungan itu pasti sangat berdampak terhadap kesehatan. Seperti tadi terkait dengan sungai ya, sungai yang air yang kurang baik, udara yang kurang baik, sampah yang kurang baik pengelolaannya, tentunya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang seperti itu pasti nggak betah ya, tidak akan betah tinggal di lingkungan seperti itu ya. Lalu dengan berpikir kritis ini kita setidaknya mampu untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Ya, kita sebagai generasi muda nih, bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan jika terjadi permasalahan di lingkungan kita ya. Kita memberikan suara, memberikan usulan kepada petugas-petugas setempat ya, minimal di lingkungan RT, lingkungan RW. Kita memberikan usul sebagai anak muda. Masa sih dari sekian banyak warga tidak ada yang peduli dengan lingkungan gitu ya, dengan sungai yang airnya kotor penuh dengan sampah gitu ya, itu apakah tidak ada yang memikirkan. Jadi kita perlu memberikan ide-ide kita dari tingkat yang paling bawah dulu, agar nanti bisa memberikan contoh kepada lingkungan yang lain juga. Itu lalu tadi sampai mana? Menjaga kebersihan lingkungan ya, terus mengurangi pencemaran. Ya, bagaimana caranya untuk mengurangi pencemaran yang ada. Lalu menggunakan sumber daya secara bijak ya, sumber daya alam apapun di lingkungan sekitar kita. Contoh-contoh yang lain adalah mengurangi sampah plastiknya. Ini beberapa mungkin sudah ada ya di beberapa minimarket, di beberapa lokasi-lokasi penjualan, ada yang sudah mengurangi kantong plastik. Jadi ketika kita beli itu tidak menyediakan kantong plastik, kalaupun ada kita disuruh beli kantong yang sejenis kayak tas kain gitu ya. Ada beberapa yang tas yang menggunakan bahan kertas itu ya, diantaranya solusi-solusi yang dipaksa secara sistem agar kita mengikuti ya, seperti di materi di minggu lalu ya, ada sistem yang perlu dipaksakan untuk mengurangi sampah plastik. Lalu juga di samping sampah plastik ada juga beberapa itu yang styrofoam, yang bungkus-bungkus mie instan yang langsung seduh itu ya. Itu ada beberapa kota yang sudah mulai melarang penggunaan styrofoam ya, jadi menggunakannya bahan lain, karena styrofoam juga sebetulnya berbahaya gitu ya. Jadi sampah plastik, styrofoam mulai dikurangi. Ini sebetulnya baik, tapi memang dipaksakan, karena dengan dipaksa mau nggak mau kita ketika mau beli sesuatu di suatu minimarket kita bawa sendiri kantongnya gitu ya. Soalnya agak repot kalau kita beli banyak. Kalau terpaksa nggak bawa kantong gitu ya, kita beli kantong kertasnya yang disediakan oleh minimarket gitu ya. Jadi upaya untuk mengurangi sampah plastik. Jadi samping itu kita mulai juga menerapkan ke diri kita dan di keluarga kita ya, agar menggunakan kantong-kantong yang bisa kita gunakan kembali, jadi mengurangi penggunaan dari plastik tersebut. Karena memang plastik itu, sampah plastik terurainya sangat lama ya, ditimbun di tanah juga lama. Kadang juga ada yang mungkin pernah lihat berita ya, ada yang sampai ke laut, kemudian ada hewan-hewan yang kesangkut sama sampah plastik itu kan, jadi
jadi menyiksa. Mungkin pernah lihat ya, ada video kura-kura yang kepalanya kesangkut sampah plastik sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, tuh kasihan, tersiksa. Itu lalu menjaga kebersihan tempat tinggal ya, di lingkungan kita paling dekat lah ya, di kosan kita, di dekat rumah kita, kita minimal membersihkan dari tempat kita sendiri sehingga nanti bisa menjadi contoh warga-warga yang lain. Tentu mendukung lingkungan yang sehat. Tuh. Lalu peran kita nih ya, peran sebagai mahasiswa dalam menjaga kesehatan. Jadi namanya mahasiswa ya, perannya dalam menjaga kesehatan fisik ya. Contohnya ya menjaga pola makan yang sehat ya, makanan-makanannya juga yang sehat. Sayur-sayuran itu walaupun kelihatan sederhana tapi itu baik ya. Daun-daunan sayur itu oke ya, kayak daun-daun singkong itu juga sehat itu. Saya juga suka ya daun singkong, daun-daunan seperti ubi itu enak dibuat lalapan ya. Pola makan yang sehat, jadi jangan mie instan setiap hari karena pasti kalau mahasiswa terkenal dengan konsumsi mie instan yang rutin ya, itu mulai dicoba diatur. Boleh tapi tidak terlalu sering, tidak tiap hari ya. Pola makan yang sehat. Lalu rutin berolahraga, setidaknya jalan kaki ya. Jalan kaki misalkan tiap pagi atau pagi atau sore, disesuaikan dengan waktu yang yang sukanya ya. Lalu mengatur waktu belajar dan juga istirahat, jadi diatur waktunya, kapan waktu yang optimal untuk belajar, kapan untuk istirahat ya. Dan juga diatur nih, titip pesan, atur waktu untuk bermain game online-nya ya. Jangan sampai nanti game online-nya malah jalan terus, belajarnya jadi nomor 2 setelah game online, istirahatnya malah terakhiran gitu ya. Jadi begadang main game online, istirahatnya malah kurang. Jadi diatur ya, manajemen waktu itu kalian yang memahami ya, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktu istirahat. Karena nanti akan berimbas ke kondisi fisik kalian ya. Kalau kalian sering begadang main game, pasti paginya biasanya lemas ya. Pas belajar di kelas pun biasanya akan berkurang fokusnya. Lalu menjaga kesehatan mental ya, ini juga penting, jadi fisik dan mental. Dan juga menjaga kebersihan lingkungan kampus ya. Di lingkungan kampus sudah ada beberapa tempat sampah, jadi minimal dari kita bisa memilahnya ya, dan bisa membuang sampah di tempat yang sudah disediakan ya. Saya sendiri kadang kalau lagi ada sampah nih, kemudian mau membuang belum nemu tempat sampah ya, mau nggak mau disakuin dulu ya, atau nggak dipegang dulu sambil nyari tempat sampah. Nah dari situ nanti bisa menjadi kebiasaan yang baik untuk kita ya. Tentunya ini membantu mahasiswa agar tetap sehat dan juga produktif itu ya. Lalu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, jadi penerapan physical literasi atau literasi fisik ya dalam kehidupan diantaranya adalah yang pertama, memilih makanan yang sehat daripada makanan yang cepat saji. Karena makanan cepat saji walaupun memang rasanya enak sih, tetapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Tetap dibatasi, makanan cepat sajinya itu dibatasi, lalu ditambah dengan makanan-makanan sehat yang lain ya. Sayur-sayuran itu juga baik ya. Lalu berjalan kaki atau berolahraga secara rutin ya, tiap pagi, tiap sore olahraga. Lalu menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan ya, menjaga kebersihan diri ya, kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar kita biar lebih bersih, sehingga menimbulkan suasana yang sehat. Karena kalau lingkungan kita kumuh, di sekitar kita kumuh, atau minimal kamar kosannya ya, kamar kosan yang kumuh juga biasanya ya gitu ya, kerasa lah nanti. Lalu menjaga keseimbangan antara aktivitas dan juga istirahat, jadi ini perlu dijaga biar seimbang ya. Aktivitasnya seperti apa, istirahatnya seperti apa, perlu kalian atur manajemen waktunya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil ini itu bisa memberikan
dampak yang besar nanti bagi kesehatan kalian ya. Jadi mulai menghargai secara literasi fisiknya ya untuk kita, untuk tubuh kita. Tuh, lalu untuk kesimpulannya nih, ya jadi elemen yang kedua ini terkait dengan elemen physically di dalam literasi manusia. Itu cakupannya adalah yang pertama untuk berpikir kritis tentang well-being, tentang kesejahteraan. Terus yang kedua adalah menjalani gaya hidup sehat ya, untuk lifestyle-nya yang sehat ya, healthy lifestyle. Lalu menjaga kesehatan tubuh dan juga memahami hubungan kesehatan dan juga lingkungan. Di mana nanti si physical literasi ini membantu kita untuk hidup lebih sehat, produktif dan berkualitas. Itu ya terkait dengan elemen kedua dari literasi manusia, yaitu terkait dengan physically. Itu dulu untuk materi hari ini ya, saya cukupkan sekian dan terima kasih.